Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah Fisika Elektronika dan Instrumentasi. Nah, ini ada sedikit perubahan nama mata kuliah kemarin ya, yang belum sempat diperbaiki ya, tapi sudah diperbaiki di portal. Baik, materi hari ini adalah tentang kapasitansi. Yang minggu lalu kita mempelajari mengenai resistensi ya. Nah, soalnya sudah ada soal juga dan sudah Anda kerjakan ya. Yang belum mengirimkan silakan segera dikirimkan. Deadline-nya besok Rabu ya. Ya cukup bagus ya untuk melihat pemahaman Anda mengenai resistensi. Meski demikian, saya beri catatan khusus kemarin yang sudah mengerjakan itu ada yang tulisannya kurang rapi ya. Nah, ini tolong kalau menjawab soal terutama yang terkait dengan matematika dan rangkaian itu yang rapi ya supaya yang mengkoreksi itu enak ya, lebih cepat melihat ya. Gitu ya. Ya intinya itu. Tapi secara umum kemarin sudah memahami mengenai materi yang terkait dengan resistensi. Baik, hari ini kita lanjutkan materi yaitu kapasitansi dan induktansi. Ini kelanjutan dari komponen elektronika yang nanti pun akan kita gunakan juga ya di rangkaian-rangkaian yang berbasis Internet of Things. Nah, apa itu kapasitor dan induktor? Nah, kapasitor sesuai dengan namanya ya. Kapasitor ini sebagai rangkaian elektronika yang bersifat pasif ya, yaitu dia menyimpan elemen ya, storage elemen. Dia disebut sebagai elemen penyimpan. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, caranya bagaimana? Ya ini ada suatu lokasi yang mana dia menyimpan muatan tersebut. Gitu. Nah, sedikit berbeda dengan resistor, kapasitor ini tidak mengalami disipasi daya, ya, karena daya yang mengalir melalui komponennya ya disimpan sama dia, gitu ya. Dan ini disebut kapasitor ini sebagai elemen pasif, ya. Biasa digunakan untuk komunikasi komputer dan power system, ya, terutama hal-hal yang terkait dengan frekuensi generator ya, yang membangkitkan suatu sinyal, gitu ya, membangkitkan sinyal, kemudian merubah bentuk sinyal dan sebagainya. Ini dari kapasitor juga ini bisa digunakan sebagai terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi bentuk sinyal. Artinya dia memanipulasi bentuk sinyal itu dirubah ya dengan cara ya ini tadi muatan-muatan ini yang ada di sini. Nah, ini merupakan ilustrasi dari kapasitor yang terdiri dari ada metal ya, metal plat atau suatu bidang luasan plat gitu ya, dengan area A itu artinya luas ya. Kemudian di tengahnya ada zat dielektrik ya, dielektrik dengan permitivitas E ya. Nah, ini. Kemudian ada jaraknya dipengaruhi oleh jarak. Jadi nanti terkait dengan rumus ya, rumusnya ini juga bahwa kapasitor besarannya itu dipengaruhi oleh jarak antar plat, kemudian ada bahannya ya, bahan dielektrik serta luasan ini, luas permukaan dari plat tersebut. Nah, komponen kapasitor ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh isolator. Nah, plat ini sebagai konduktor, tengahnya ini sebagai isolator ya. Jadi bahan yang ini ya dielektrik ini sebagai isolatornya. Bahan plat bisa aluminium ya, yang ini plat. Kemudian isolatornya itu bisa berupa udara, keramik, kertas atau mika yang di tengah ini ya.
yang sebagai isolator yang memisahkan antara plat satu dengan plat yang lain. Kemudian ketika tegangan V dihubungkan pada kapasitor, maka terjadi muatan Q pada plat tersebut. Sehingga kapasitor dapat menyimpan muatan listrik yang dirumuskan Q sama dengan C dikali V. Ya. Q ini muatan, C ini adalah kapasitansi, dan V ini tegangannya. Ini secara historis, ini satuan dari kapasitor adalah farad. Ini diambil dari kata Michael Faraday, ya, seorang ahli fisika dan kimia yang banyak melakukan suatu eksperimen fisika dan kelistrikan. Ya. Nah, kemudian muatan pada kapasitor ini tergantung dari dimensi fisiknya yang sudah diterangkan di slide di awal. Dipengaruhi oleh plat, ya, luas plat, kemudian jarak antar plat, dan bahan dielektriknya. Nah, sehingga dirumuskan C sama dengan E dikali A dibagi D. Jadi semakin besar A-nya, maka C-nya semakin besar gitu ya. Semakin kecil D-nya, ya C-nya juga semakin besar. Nah, ini dituliskan di sini. Semakin besar luasan plat, maka kapasitansi semakin besar. Semakin kecil jarak antar plat, maka kapasitansi juga semakin besar. Ya. Semakin besar permitivitas dielektrik bahan, maka kapasitansi juga semakin besar. Kalau dilambangkan sebagai komponen elektronik, maka lambangnya seperti ini ya. Ada garis berdiri dua ini, kemudian ada apa ini? Garis vertikal, kemudian horizontal. Nah, kemudian ini yang A, yang atau biasa disebut fixed kapasitor atau kapasitor yang nilainya tetap ya. Nah, kalau yang variabel kapasitor yang bisa diubah-ubah nilainya, maka ditambahkan tanda panah di sini ya. Seperti halnya resistor kemarin ya. Kalau R, maka bentuknya ya seperti gigi geraji gitu ya. Nah, kalau resistor yang nilainya bisa kita ubah-ubah, maka ditambahkan panah di simbol R-nya seperti ini. Penampakan komponennya seperti ini di gambar ini ya. Ini A ini polister kapasitor, kemudian yang B ada keramik kapasitor, yang C ini elektrolitik kapasitor. Nah, ini maksudnya polister, kemudian keramik dan elektrolit ini adalah yang bahan dielektriknya ya. Seperti yang terbuat dari ada yang polister, keramik atau elektrolitik atau cairan elektronik, bahan elektrolit ya, maaf. Kemudian yang komponen variabel kapasitor ya bentuknya seperti ini, salah satunya ya, ada A dan B. Ini biasa juga digunakan sebagai pengatur ya atau ngetrim gitu ya. Nah, di sini tuh kan ada kayak obeng ya. Dudukan obeng ini diputar-putar biasanya, diputar-putar untuk dirubah nilai kapasitornya gitu. Yaitu tampilan dari komponennya. Nah, kemudian bagaimana energi yang tersimpan? Energi yang tersimpan dalam medan elektrik antara plat kapasitor dirumuskan dengan W sama dengan Q kuadrat dibagi 2C. Atau W sama dengan 1/2 kali C V kuadrat. Ini boleh pakai rumus yang merah ini boleh, yang biru boleh ya, asal variabelnya yang diketahui yang mana gitu ya. Nah, ini suatu contoh, misalnya ada soal ya. Hitung muatan yang tersimpan dalam 3 picofarad ya. P ini pico ya. Picofarad dengan tegangan 20 volt. Kita jawab, muatannya rumusnya adalah Q sama dengan C kali V. Pico ini kan berarti 10 pangkat min 12 ya. Kecil banget ya. 3 kali 10 pangkat min 12 kali 20 volt. Nah, sama dengan 60 kali 10 pangkat min 12. Sama dengan 60 pico kolom ya, seperti ini.
Nah, energi yang tersimpan berapa? Energi yang tersimpan kita menggunakan rumus W sama dengan 1/2 CV kuadrat, maka sama dengan setengah kali 3 kali 10 pangkat min 12 kali 400 sama dengan 600 Joule. V kuadrat V-nya kan 20 ya. Kalau kuadrat berarti 400 ya. Sama dengan 600 picojoule. Satuan energi kan joule. Kemudian bagaimana dengan rangkaian seri dan paralelnya? Nah, ini ada sedikit perbedaan antara resistor kemarin ya. Tegangan pada susunan kapasitor paralel adalah sama, arus total adalah penjumlahan dari arus cabang. I sama dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Nah, ini kalau digambarkan kira-kira penampakan dari kapasitor yang paralel ini seperti ini ya penggambarannya. Nah, kalau ekuivalennya atau C totalnya ya digambarkan seperti di gambar B ini ya. Sehingga rumusnya kapasitor pengganti sama dengan C1 plus C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, jadi diingat-ingat kalau susunannya kapasitornya paralel, maka kapasitor penggantinya ya penjumlahan ya, dijumlahkan antara C1 sampai dengan Cn. Kemudian seri. Nah, seri ini susunannya seperti ini ya. Gambar A ini kapasitor yang disusun seri. Kalau diilustrasikan kapasitor penggantinya ya seperti ini ya, yang di gambar B. Maka rumus untuk kapasitor pengganti atau ekuivalennya ya, CEQ ini ekuivalen sama dengan 1/CEQ atau C total sama dengan 1 plus C1 ditambah 1 plus C2 tambah 1 per C3 ditambah dan seterusnya. Nah, ini diingat-ingat ya, dibalik dengan yang resistor kemarin. Kalau resistor kan ini resistor pengganti, kalau susunannya seri dijumlahkan ya. Nah, kemudian soal berapa kapasitor penggantinya? Nah, silakan nanti dijabarkan ya. Yang intinya adalah ini sudah ada clue-nya ya. CEQ atau C totalnya adalah yang ini 20 mikrofarad. Nah, yang B ini 40 mikrofarad. Ini sudah saya berikan clue. Nah, silakan kerjakan ini latihannya di kertas oret-oret selepas perkuliahan ya, biar lebih paham. Nah, gimana ini caranya? Nah, ini berarti ini diserikan ya, ini diparalelkan. Nah, ketemu di sini C total yang pertama di sini dijumlahkan di sini ya. Jumlahkan di sini, kemudian dijadikan seri dengan yang 60 mikrofarad. Nah, bagaimana kalau yang soal sebelah kanan? Soal sebelah kanan, ini berarti ini di seri ya, 60 mikro dan 120 mikro ini seri. Kemudian ketemu diparalelkan di sini, jadi C total yang pertama atau yang kedua ya. Ini kalau misalnya ini dijadikan C total yang pertama ya boleh-boleh saja. Ini CT1 ditambah ini jadi ini menjadi CT2. Terus yang ini CT3 tambahkan CT totalnya berarti CT3 di sini ditambah CT2. Berapa tegangan yang melewati masing-masing kapasitor? Nah, silakan ini dikerjakan ini ya. Buat latihan di rumah. Nah, kemudian ada juga komponen induktor yang namanya. Nah, induktor ini penampakannya secara umum seperti ini ya. Berupa apa ini? Lilitan kawat yang kawat tembaga sih biasanya. Ya kadang ya aluminium yang dililitkan pada suatu bahan ini apa ini? Inti ya, bahan inti ya, bentuknya sih macam-macam, ini bisa lurus, bisa bentuknya toroida seperti ini. Yang pada intinya yaitu namanya induktor. Induktor ini juga merupakan komponen elektronika bersifat pasif ya,
ya ini didesain untuk menyimpan energi medan magnet. Nah, ini yang disimpan adalah energi medan magnet. Ini banyak digunakan untuk power supply, komunikasi, transformer, radio, radar, dan motor listrik. Karena ini sifatnya mengenerate suatu frekuensi ya. Nah, secara fisik, dimensi fisiknya kira-kira seperti gambar 621 ini ya. Jadi ada materialnya, ya, material intinya atau yang dililit. Kemudian material inti ini memiliki luasan ya, luasan area. Kemudian banyaknya lilitan, number of turn ini banyak. Nggak bisa. Tadi zoom gua keluar. Nggak bisa tadi zoom gua keluar. Ya. Ini banyaknya lilitan ya, number of turn. Kemudian dipengaruhi juga oleh panjang. Nah, panjang ini ya, length ya. Length ini disimbolkan L ya, L. Kemudian fenomenanya adalah jika arus dilewatkan pada sebuah induktor, maka akan diperoleh tegangan yang melewati induktor secara langsung sesuai dengan perubahan arus tiap satuan waktu. Di sini ada L sama dengan konstanta proporsional atau induktansi satuan. Satuannya adalah Henry ya. Ini rumusnya V sama dengan L dI per dt. Artinya adalah tegangan itu sama dengan ada arus yang lewat setiap satuan waktu, yaitu dI per dt di sini. 1H sama dengan 1 volt per second ampere atau 1 Vs per ampere. Ini 1 Henry ya. Nah, ini satuannya Henry. Induktansi dari induktor dipengaruhi oleh dimensi fisik induktor. Nah, ini rumusnya. L sama dengan N kuadrat kali mikro kali A dibagi L. Ya. Nah, ini bentuk realnya ya. Berbagai macam tipe induktor. Ada solenoidal, wound induktor ya. Kemudian ada toroidal ya. Ini karena feritnya atau intinya ini bentuknya seperti toroid ya, yang kayak donat begitu ya. Kemudian chip induktor seperti ini. L ini adalah induktansi, satuannya Henry tadi ya. N banyaknya lilitan, N kuadrat. Kemudian L-nya adalah panjang, A-nya luas area ini. Mikro ini permeability bahan. Permeability bahan ini ada, biasanya ada tabelnya ya, ada ini. Nah, ini Pak Yusuf Henry ya, seorang ahli fisika yang menemukan induktansi dan atas dasar fenomena fisika dari induktansi tadi maka diaplikasikan pada motor listrik. Nah, kemudian bagaimana dengan rangkaian seri dan paralel? Induktor rangkaian seri memiliki arus yang sama, ya. Arusnya sama, tegangan tiap induktor berbeda. Karena arusnya sama, tegangannya berbeda, maka tegangan totalnya ya penjumlahan dari tegangan pada tiap-tiap induktor ya. Nah, seperti ini. V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Masih kelihatan ya slide ini ya. Nah, kemudian rangkaian dari induktor seri ya seperti gambar A ini ya. Ini ada arus mengarah arah arusnya. Kemudian masing-masing induktor ini memiliki tegangan yang berbeda ya. Nah, kalau digambarkan induktor totalnya nah, seperti ini ya. LEQ ya. Atau
induktansi ekuivalen ya, atau L total lah kita biasa nyebutnya. Maka rumus L totalnya sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, ini sifat rumusnya sama dengan resistor kemarin ya. Kalau di seri dia dijumlahkan nilai resistor totalnya. Kemudian yang paralel ya. Paralel ini memiliki tegangan yang sama, arus berbeda tiap induktor. Nah, yang berbeda adalah arusnya ya. Ini arus. Arus pada L1 berbeda dengan arus pada L2, berbeda pada L3 dan seterusnya. Tapi tegangannya sama ini. Kalau di sini diukur dengan voltmeter antara titik ini bisa enggak? Oh, nggak bisa nulis ya. Antara titik ini ya, ini yang saya sorot di mouse dengan titik sini, nilai tegangannya sama. Ini juga sama dan seterusnya. Nah, sehingga rumus L totalnya adalah 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 dan seterusnya. Ini kalau Anda bisa mengerjakan soal yang resistor kemarin ya pasti menghitung induktor paralel ya bisa lah karena sama. Oke, ya ini rumus-rumus singkatnya ya. Kalau misalnya serinya cuma ada 2 ya jumlahkan ya di resistor ini ya. Kalau paralelnya cuma 2 ya berarti R1 kali R2 dibagi R1 plus R2. Ini rumus cepatnya lah ya. Gitu. Nah, ini sebagai latihan ya. Latihan di rumah tapi nggak perlu dikumpulkan. Nah, silahkan dicari berapa L penggantinya. Nah, L pengganti ini kalau rangkaian yang sebelah kiri berarti kita harus cari dulu nih L totalnya yang ada di sini ya. Nah, ini berapa? Baru diparalelkan di sini, ketemu L total yang pertama, baru dijumlahkan yang di sini. Karena dengan yang gambar sebelah kanan, nah ini sama prinsipnya. Ini seri, jumlahkan, kemudian diparalel dengan yang 30 mH. Setelah itu dijumlahkan dengan 100. Setelah itu diparalelkan dengan ini, 40 mH, diserialkan dengan 20 yang ini. Nah, kemudian diparalelkan dengan 50 mH. Temu ya. Seperti itu. Selesai. Ada pertanyaan? Stop share. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan latihannya ya untuk bahan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Absennya di portal ya, Pak? Absennya kalau online kan Anda bisa mengisi sendiri kan ya? Bisa, Pak. Nah, ya. Terima kasih. Yo, Pak, makasih.